bersempat. Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Nusrati dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar KD 3.10, yaitu menjelaskan hubungan antar garis sejajar, berpotongan, berimpit menggunakan model konkret. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan, semakin lama semakin rapat sehingga membentuk garis. Selanjutnya adalah garis lurus, yaitu garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Perhatikan gambar garis AB. Garis lurus AB itu bisa diperpanjang di kedua ujungnya sehingga panjangnya tidak terbatas. Selanjutnya ada sinar garis, yaitu garis yang diawali oleh suatu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Gambarnya seperti ini. Gambar sinar garis AB diawali dari titik A, sedangkan ujung B itu bisa diperpanjang sehingga panjang sinar garis juga tidak terbatas. Selanjutnya ada segmen garis atau ruas garis, yaitu garis yang dibatasi oleh dua titik. Perhatikan gambar berikut. Gambar ruas garis AB diawali dari titik A dan diakhiri di ujung B. Jadi panjangnya itu terbatas atau tertentu, bisa diukur. Berikutnya ada garis vertikal, yaitu garis tegak. Gambarnya seperti ini. Ada juga yang namanya garis horizontal atau garis mendatar. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita belajar tentang hubungan antar garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Gambarnya garis sejajar adalah seperti ini. Contoh gambar garis sejajar. Garis M dan L juga sejajar karena jika kedua garis itu diperpanjang tidak akan pernah berpotongan. Ini juga garis yang sejajar. Nah, contoh penerapan garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dalam, ini ada kabel ya, kabel listrik. Ini adalah penerapan garis sejajar. Kemudian ada juga rel kereta api. Rel kereta api itu sejajar karena jika berpotongan maka tidak bisa dipakai untuk lewat kereta api. Berikutnya ada, garis putih pada zebra cross itu juga sejajar. Yang kedua adalah garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah contoh garis yang berpotongan. Jadi mempunyai satu titik potong, ya. Kemudian kalau garis X dan Y ini berpotongan tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Nah,
contoh penerapan garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat. Nah, ini misalnya di kedua jarum jam pendek dan jarum panjang itu keduanya saling berpotongan. Nah, berpotongan di satu titik. Kemudian ada juga ini Dek, perempatan jalan. Pastilah itu akan berpotongan ya. Berikutnya adalah garis berimpit. Nah, dua garis dikatakan saling berimpit jika garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Gambarnya seperti ini Dek, garis A dan B berimpit. Sebenarnya itu ada dua garis tetapi hanya terlihat seperti satu garis saja. Jadi titik potongnya itu banyak ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat pada jam. Ketika menunjukkan pukul 12, maka kedua jarum jam akan berimpit. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan sendiri melalui WA ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.